Itu ngeri. Lastabaku, pasti dia berlomba. Kalau memang harus balap, pasti balap. Kalau dia harus mengundi, pasti ikut mengundi. Walau ya'lamuna ma fil atama wasubhi la atauhuma walau habwan. Seandainya mereka tahu apa yang ada di dalam sholat isya, sholat malam, atama, wasubhi dan sholat subuh, la atauhuma, pasti mereka manusia itu akan mendatanginya, walau habwan, walaupun dengan merangkak. Ulangi lagi, walaupun merangkak. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini sudah habis jelaskan sebenarnya untuk masalah nida. Yang belum itu sopil awal dan atama. Perjuangan kita meraih dunia ini, Pak, hujan-hujanan kita siap. Bayangin nih, nyari dunia nih, nyari duit nih kita nih. Kita kalaupun harus bayaran, harus capek, kita kejar, Pak. Dunia nih, Pak. Pasti, Pak. Kalau kita misalkan harus bangun malam-malam, Bapak juga pasti bangun, Pak. Kalaupun Bapak harus manggul, pasti mau Pak manggul, Pak. Kenapa itu? Karena kita memang merasa bahwa kita perlu dan butuh. Kita anggap itu adalah satu kebutuhan. Nah, karena kita belum merasakan bahwa akhirat itu, pahala akhirat itu, bekal hidup akhirat itu, belum kita rasakan itu sebuah kebutuhan, maka tidak ada yang namanya perjuangan. Iman ini masalahnya, Pak. Ilmu ini masalahnya. Yakin ini masalahnya. Bapak hadirin, kalau kita berjuang di dunia ini, sebenarnya kita dapat satu hari 5 botol saja air. Itu udah cukup. Karena kita sehari minum tidak sampai 5 botol. Tapi kita pasti merasa kurang. Kalau kita sekarang kerja dapat 2 piring aja, sebenarnya udah cukup. Tapi itu kita merasa kurang. Lagi-lagi, kalau kita sekarang ini punya baju aja, misalkan punya baju untuk sehari 1 aja, kita kan gak bakal pakai baju setiap hari itu, 1 hari itu bisa 2-3 baju kan. Kita harusnya punya mobil 1 aja di sini itu cukup harusnya. Tapi kan kurang aja, Pak. Kurang aja. Ini pandangan dunia kita menganggap bahwa perkara yang sedikit ini kita anggap kurang. Pak, Bapak kalau di akhirat, Bapak ini punya mobil 200. Sedikit, Pak. Ulangi lagi, sedikit. Kalau Bapak nanti punya istri 70, Pak, sedikit, Pak. Bapak, ini gue merotot aja. Nanti saya gimana? Nah, itu sedikit. Kenapa? Karena paling lamanya hidup di dunia ini paling berapa lama? 100 tahun aja. Itu paling kalau dibandingkan dengan 100.000 tahun. Padahal sehari kayak apa? Cuma beberapa menit, beberapa jam aja Pak hidup di dunia ini. Kita bandingkan dengan hidup yang selama-lamanya. Maka banyaknya dengan waktu yang hanya sedetik 2 detik dibandingkan dengan setahun 2 tahun aja, apa artinya itu sedetik itu? Banyaknya. Kalau satu orang itu di akhirat itu dapat kaplingnya seluas bumi dan langit. Jadi Bapak ini kita nih Masya Allah, seandainya manusia tahu apa yang ada di dalam Adam saja, pasti mereka kalaupun harus mengundi, pasti mengundi. Kalaupun mereka itu harus berlomba, pasti berlomba-lomba. Kalau mereka itu harus merangkak, pasti merangkak. Ada apa sih? Kayak gitu kan? Oke. Ini hadis yang dulu, yang lalu ini. Azan ini kalau dikumandangkan, setan lari. Adbar, setan lari. Maka azan ini menjadi salah satu alat untuk mengusir
setan. Nah ya, di dalam kitab I'anatul Talibin atau di dalam kitab Fiqhul Ibadah yang dikarang oleh Habib Smith, ini ada beberapa syariat adzan yang boleh kita baca, malah sunnah kita baca selain untuk menunjukkan waktu sholat. Di antaranya fungsinya untuk mengusir setan. Ini haji. Allahu Akbar itu adzan. Setan lari. Tapi begitu Allahu Akbar kita sholat, setan wa akbala kata Nabi. Setan justru ada, justru dekat. Kemudian ketika kita bilang Allahu Akbar sholat, kata setan uzkur kada wa kada, uzkur kada wa kada. Justru ketika kita Allahu Akbar mulai sholat, setan justru membuka layarnya sehingga kita ingat itu, ingat itu, ingat itu. Maka kata ulama, kenapa Allahu Akbar dalam azan itu bisa mengusir setan? Padahal ketika Allahu Akbar kita sholat itu setan malah mendekat. Sama-sama bilang Allahu Akbar. Sama-sama bilang Allahu Akbar. Karena takbir itu kan kadang-kadang di suasana Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh takbiran. Allah Akbar. Kecapean. Allahu Akbar. Demo. Jadi beda-beda kan ada Akbar adat, ada macam-macam. Nah kata ulama, inilah apa? Allahu Akbar adat itu adalah takbiran dakwah. Sedangkan Allahu Akbar itu takbiran ibadah. Jadi kalau dakwah setan takut. Kalau ibadah setan justru mendekat. Makanya disinilah hebatnya kita ini harus berdakwah itu. Bapak kalau bapak misalkan susah dalam sholat, karena kata Allah juga la kabiratun illa al-khashiyin. Coba bapak biasakan ngajak orang sholat. Allah akan kasih mudah kita melaksanakan sholat dan Allah akan berikan pahala sholat. Itu paham belum? Belum. Ayo puasa contohnya. Bapak kalau sekarang kita puasa belum tentu kita dapat pahala puasa. Tapi kalau bapak ngajak orang puasa, memberi buka untuk orang yang berbuka puasa, itu bapak akan mendapatkan pahala puasa. Mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Itu caranya. Jadi kadang-kadang kita itu suka wasiat sendiri memang. Karena itu adalah merupakan akan melahirkan kekuatan. Kalau kita susah amat sih kita ini sholat, susah amat sih kita ini tahajud. Coba bapak ngebangunin tahajud, coba ya. Ngajak orang tahajud. Nanti bapak juga akan bisa kan. Sedekah susah amat sih. Bapak ngajak orang sedekah coba. Nanti bapak akan bisa bersedekah. Dan kalau bapak tidak bisa bersedekah, kita akan mendapatkan pahala sedekah. Itu akhirnya dakwah. Dan mulai lagi, dakwah itu ibadahnya terus langgeng. Kalau ibadah belum tentu langgeng. Bapak sholat, habis sholat udah nggak ada pahalanya. Tapi kalau bapak ngajar sholat, bapak ngajak sholat, orang tadinya tidak sholat, diajak oleh kita jadi sholat, dia terus sholat, maka bapak akan mendapatkan pahala sholat walaupun bapak sudah sholat. Itu ajib. Terus lagi, kalau azan itu suaranya ada sautnya, itu akan didengar oleh makhluk Allah yang hidup ataupun yang mati, dan itu seluruhnya memintakan ampunan. Terus orang yang nanti azan itu dia akan mendapatkan pahala orang yang melaksanakan sholat. Terus orang yang azan itu akan mendapatkan doa daripada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus orang yang azan itu nanti akan mendapatkan kemah atau mendapatkan disebutnya itu tempat lah di akhirat nanti, itu yang sangat khusus dan spesialis, VIP.
Orang yang azan itu nanti kalau dalam bahasa Nabi, dia lehernya akan panjang karena dia akan bisa mengikuti terlebih dahulu atau mengetahui terlebih dahulu suasana apa yang akan terjadi. Hebatnya azan itu luar biasa. Terus kan kita bilang ibu-ibu nggak boleh azan, bapak-bapak nggak boleh azan semuanya. Yang azan di antara semuanya cukup satu. Apa kata Nabi? Siapa yang mendengarkan azan, terus dia mengatakan mislama yaqulul muadzin dakhalal jannah. Siapa orang yang mendengarkan azan, terus dia mengulang-ulang bahasa atau ucapan yang diucapkan oleh muadzin, masuk surga. Nah gitu kan? Jadi satu orang aja yang ada bisa menyebabkan orang dapat surga. Hebatnya itu Allah. Dikerjakannya satu orang, tapi semuanya akan mendapatkan pahala dengan azan itu. Makanya kalau tahu aja, kita kalau ada azan pasti kita juga nggak bakal ngedain apa-apa. Pasti ngedengerin azan. Kenapa kok kita? Iya kan? Yang kerja tetap kerja, yang ngobrol tetap ngobrol, ada azan juga. Karena tidak tahu. Maka kalau ngaji itu harus merubah pengetahuan dan juga harus berbuah amal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih juga kita ngobrol, masih juga nggak menjawab, itu artinya belum tahu dan juga tidak ada amal. Sudah kasih tahu tapi nggak ngamal, ya itu nanti percuma, nggak usah ngaji dah, nggak usah gitu kan. Nih Rasul yang kasih tahu kayak begitu. Kemudian, masya Allah luar biasa. Kalau azan sudah dikumandangkan, kita ucapkan tadi, kita diam dapat surga. Terus saja ada doa, namanya doa setelah azan. Yang doa itu tidak bakal ada kecuali ada azan. Nah, berarti azan itu wasilah, wujudnya perkara yang ada di dalam ibadah doa. Apa? Namanya wasalul wasilah. Kita mintanya apa? Minta diberikan oleh Allah kepada Rasul itu wasilah. Itu apa kata Nabi? Wajabat lahu syafaati. Pasti dia akan mendapatkan syafaatku. Itu doa wasilah dibaca sekarang, boleh enggak? Ya enggak boleh atau kali. Itu namanya disebut doa maksus atau zikir maksus. Habis disebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, takbir. Tapi dibaca sembarangan. Coba usah besok-besok subuh baca itu. Boleh dong, ya. Iya masih begitu. Iya. Kita juga sama Pak, tolong Pak. Kalau namanya doa itu ada tempatnya. Ini ada doa disimpan oleh Rasul itu. Doanya doa misalkan habis sholat. Ini doa setelah tahiyat. Ini doanya doa i'tidal. Ini doanya doa ruku. Ini doa sujud. Jangan kebalik. Itu ada yang kayak begitu Pak. Tapi ada yang ngomong. Bapak misalkan Robik pilih warhamni. Allah misalkan, kemudian Bapak sujud, ya, sami Allahu liman hamidah misalkan, itu nggak boleh. Jadi ada hal-hal yang kayak seperti itu juga ada. Baik. Terus apa lagi kata Nabi? Kalau setelah itu kita baca Radina atau raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, atau wa rasulah tidak pakai nabiyya. Apa namanya kata Nabi? Kuntu syahidan. Aku nanti akan menjadi saksi bagi dia. Tuh. Terus lagi kata Nabi apa? Antara azan dan qomat itu adalah doa mustajabah. Ada doa di sana yang diijabah. Ada azan, ada qomat, di situ saatnya diijabah. Manfaatkan itu. Maka kata ulama, pilih doanya. Doanya adalah Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu adalah doa antara azan dan qomat. Ada lagi merusakan wasiat daripada Nabi Khidir kepada Rasul SAW dalam kitab yang ana itu adanya, yaitu membaca ayat kursi antara azan dan qomat. Kalau dalam kitab Al-Azkar, dalam kitab misalkan Irsyadul Ibad, itu ada zikir bainal azan wal qomat,
adalah zikir yang dikeluarkan oleh hadis Rafi yang bertanya kepada Nabi, kalau antara azan dan qomat dibacakan subhanallah berapa kali? 10, la ilaha illallah 10, terus alhamdulillah 10, Allahu akbar 10, astagfirullah 10, itu akan dikasih pahala yang kita tidak bisa atau orang tidak bisa mensifatinya kebaikannya, dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak bumi lautan. Ini kan kayak yang begini kan sebetulnya bisa dilaksanakan. Bapak bisa nggak melaksanainnya? Tapi harus tunggu azan dulu, ya kan? Ini antara azan dan qomat begitu. Ini ilmu ini kayak seperti ini harus disampaikan. Baik, itu azan. Kemarin kita sudah bilang azan ada untuk sholat tadi yang bisa melahirkan pahala banyak. Yang kedua, azan untuk mengusir setan. Di antaranya adalah bayi yang baru dilahirkan. Kata Nabi, lam yadurruhu ummu sibyan. Bayi yang baru dilahirkan diazankan dan dikomatkan itu tidak akan terganggu oleh ummu sibyan. Ummu sibyan itu kuntilanak, setan perempuan yang senang sama anak kecil. Itu namanya ummu sibyan. Nah, yang paling suka diganggu itu adalah anak yang baru dilahirkan. Yang paling senang adalah akekah. Akekah itu adalah rambut yang dibawa lahir oleh bayi, oleh anak itu. Makanya sunat dicukur berapa hari? 7 hari. Jadi akekah itu 7 hari dicukur rambutnya. Karena itu yang dipakai gelantungan setan perempuan itu. Maka diazankan. Nah, kemudian apa yang berkenaan dengan setan-setan yang diusir itu? Yang kedua adalah ketika marah. Karena gogok itu minasyaiton. Maka kalau istri marah azanin. Iya. Ibu-ibu nggak boleh azan, tapi kalau ngazanin suami yang marah boleh. Azan aja Bu. Azanin aja. Nah, gitu kan. Kesurupan. Karena itu kesetanan. Azan juga. Kemudian musibah itu juga sama, azan juga. Kemudian mau bepergian, azan juga. Ketika kita susah atau tersesat, itu juga azan juga. Pergi kemana? Perjalanan kita alam kubur. Nah, di alam kubur, maka pergi ke alam kubur juga diadanin. Nah, itu sudah kemarin. Kita sekarang teruskan dengan wasobil awal. Cuman sebelumnya Bapak hadirin rahimakumullah, hari ini tanggal 21 Rajab. Di Rajab itu ada yang disebut dengan pembagian kelompok Rajab. Ya sama dengan Ramadan sama. Yaitu seperti misalkan kata Nabi, akrimu syahrul Rajab. Muliakan itu bulan Rajab itu, karena bulan Rajab ini kan bulan haram, ya bulan haram, bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya ada mandi di awal Rajab, mandi di pertengahan Rajab, dan mandi di akhir Rajab. Itu kalau mandi itu akan bisa menghapuskan, menggugurkan kesalahan-kesalahan kita, sehingga kita akan seperti bayi baru dilahirkan. Yang aneh Pak, wudhu saja kata Nabi itu bisa mengeluarkan dosa dari mulut kita, dari hidung kita, dari tangan kita, dari kuping kita. Wudhu. Gimana kalau mandi? Kata Nabi, mandi di hari Jumat. Mandi di hari Jumat itu akan bisa menjadi tohara, menjadi kafara kepada Jumat yang lain. Nah, ini mandi Rajab. Itu juga bisa menggugurkan kesalahan dan dosa. Karena kalau mandi dalam mandi ibadah, kalau wudhu dalam wudhu ibadah, itu sebenarnya bukan untuk mensucikan atau membersihkan muka, membersihkan tangan, bukan Pak. Itu sebetulnya alat untuk membersihkan dosa-dosa kita sebenarnya ya. Baik, siapa lagi yang membaca Subhanallah, Subhanal Hayyul Qayyum? Itu Subhanal Hayyul Qayyum di 10 pertama
100 kali. Kemudian di 10 kedua yaitu subhanallahil ahadis soman, dan di 10 ketiga subhanallahil rauf. Maka kata Nabi, lam yasiful wasifun, lam yasifil wasifun, maka tidak bakal ada para malaikat yang bisa menuliskan pahalanya apa yang diberikan oleh Allah kepada orang yang bertasbih di bulan Rajab. Karena Allah mengatakan subhanalladzi asra bi abdihi, ini adalah terjadi pada bulan Rajab. Maka menurut para ulama itu adalah perintah sebenarnya dengan khobariyah, insya'iyah sebenarnya itu adalah zikirnya tasbihat namanya. Baik, pegang tasbihnya. Kita hitung 100. Ya, kita hitung 100. Yang bisa menghitung dengan tangan, usahakan dengan tangan. Tapi kalau kira-kira kerok, tangannya kira-kira kurang bagus, ya harus pakai alat hitung. Alat hitung kita tasbih. Jangan bina tasbih ini ya. Ini alat hitung kita. Kalau nanti Bapak hitungnya udah 100, kalau Abi belum selesai, Bapak yakinkan aja. Bapak yakin 100 udah berhenti. Karena kita maunya 100 seperti apa yang dikatakan Nabi. Gitu kan? Kalau Abi udah selesai, Bapak belum, terusin. Karena kita harus 100. Usahakan kata Nabi 100. Kecuali yang tidak punya pegangan, karena nggak ada tasbihnya. Nah, itu mengikutin aja, ngikutin Nabi aja. Terus kalau Abi lebih, ya udah saya 100. Kalau lebih kurang, pokoknya minta 100 gitu kan. Gitu ya. Masya Allah. Allahu Akbar walillahilhamd. Kita baca subhanallahirrauf karena sekarang sudah tanggal 21. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahirrauf, 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 subhanallahirrauf,
Subhanallahir Rauf, 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 Subhanallahir Rauf. Kalau majelis zikir dan majelis ilmu memang harus dikombinasi, di mana ada kajian, ada pengajian itu yang diselangi dengan zikir, gitu kan Pak ya. Karena ini Masya Allah luar biasa. Zikir itu merupakan ibadah yang Masya Allah. Kita harus dan kita disuruh oleh Allah itu, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Salat aja kita tidak disuruh untuk salat banyak, gitu. Karena salat itu ada haramnya, ada nggak bolehnya salat itu. Kalau zikir memang nggak ada. Iya, ibu-ibu yang haid nggak boleh sholat, ya. Tapi zikir boleh terus. Bapak-bapak kan gak ada main, bapak-bapak main cerai. Allahu Akbar walillah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita ini bapak-bapak zikir itu ya anugerah besar kalau kita sudah bisa berzikir. Kata Nabi, kalau orang itu dikasih satu lisanan zakirah, qalban syakirah, badanan alal bala'i sabirah, ilman nafi'ah, zaujatan solihah. Udah itu, udah pokoknya. Nah, dikasih zikir yang selalu lisan selalu berzikir, hati selalu bersyukur, badan selalu bersabar, kemudian punya istri solehah, udah apa? Surga itu main betul. Namanya Jamila. Nama Jamila. Nama istri? Jamila. Gak usah lah. Kak cantik mah Pak, mati lampu sama aja. Gelapin aja Ustaz. Sama aja. Sama aja. Iya. Kalau digelapin mah sama aja ya, cantik cantik sama aja. Ngomong tuh segala ya. Ya Allah. Kemudian kita bilang sama Allah, disuruh oleh Nabi itu, la tada'anna, jangan kamu tinggalkan. Habis sholat itu membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi kita bisa zikir, bisa